Transpuan di Indonesia adalah kelompok rentan diskriminasi, pengucilan, sampai tak diakui oleh negara. Penyegelan dari Front Jihad Islam FJI. Kita keberatan karena nggak ada sejarahnya Islam fikih waria, itu nggak ada. Dari zaman Nabi itu sudah ditentang dan Allah pun juga melaknatnya. Tahun 2000 Jogja ini tidak aman. Karena Saat tahun 2000 itu masuknya orde ormas-ormas. Tempat ini harus harus tamat. namun mereka tak tinggal diam. Mereka berkumpul dan membentuk komunitas untuk saling mendukung dan memperjuangkan haknya. Kita tidak bisa harus sembunyi terus. Ya sudah, kita melakukan kegiatan sedikit demi sedikit. Akhirnya kami bangkit lagi. Dari Yogyakarta, saya Tiara Dianita. Mengenal komunitas Transpuan Yogyakarta. permisi. Kula nuwun. Monggo. Ya. Halo. Halo. Aku Tiara. Iya, Senur Ayu. Dari mana, Mbak? Saya dari Maple Media. Iya. Mau lihat-lihat pondok pesantren Al-Fatah boleh? Oh, monggo. Pinara, Mbak. Oke. Silakan. Lagi sepi, anak-anak pada piknik ke Bali. Nama saya Nur Ayu. Di pondok pesantren ini saya sebagai penanggung jawab pondok pesantren. Biasanya tuh aktivitasnya ngapain aja dan di mana, Bun? Kita aktivitasnya setiap hari Minggu kita belajar pengajian, belajar baca Iqra, belajar Al-Quran, berjamaah sholat maghrib sama sholat isya sama dengan teman-teman. Terus setiap minggu dilakukan sejak 2008 ya berarti? 2008, ya. Tapi waktu itu pondok pesantren masih di Noto Yudan di Kota Gede ini tahun 2014 pindah di sini dan karena pengasuhnya yang pertama Bu Marian itu meninggal, akhirnya digantikan sama Bu Sinta. Ini berarti sebenarnya rumah keluarga Bu Sinta ya? Rumah keluarga Bu Sinta. Kalau mayoritas santri di sini berarti bekerja sebagai apa? Kalau santri di sini pekerjaannya macam-macam, Mbak. Masih ada yang menjadi pengamen, ada yang wirausaha, masih ada juga yang menjadi pekerja seks. Tapi di sini kan kita tidak bermasalahkan profesi santri. Dan di sini cuma kita diajarkan untuk belajar ngaji, belajar baca Iqra, belajar sholat saja. Kadang kita ada pengajian non rutin seperti pengajian Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Nah, kita mengundang warga setempat untuk mengikuti pengajian di sini juga. Jadi sebenarnya kalau warganya mah adem-adem aja ya? Kalau warganya nggak masalah, kita sudah di sini sudah 9 tahun ya. Jadi kalau masyarakat tidak bisa menerima keberadaan waria pondok pesantren waria, ya kita tidak mungkin bertahan lama sampai 9 tahun ya. Ini juga ada piala-piala. Ini juga dulu ada juara waria. Oh, 93? Ya. Wow. Oh, berarti ini piala-piala salah satu santri gitu ya? Iya. Bukan santri, waktu itu belum ada santri, cuma waria saja. Di sini kan di komunitas kita ada namanya IWAYO, Ikatan Waria Yogyakarta. Nah itu kita dulu mengatasnamakan IWAYO, bukan santri. Kalau santri kan tahun 2008. IWAYO itu Bu Kusuma Ayu ya? Iya, yang pemimpinnya Bu Kusuma Ayu, ketuanya. Nama aku Kusuma Ayu, tapi panggilannya Ayu. Posisi aku, jabatanku sekarang sebagai Ketua Ikatan Waria Yogyakarta atau Ketua IWAYO. Bisa ceritain latar belakangnya Mbak Ayu akhirnya bisa menemukan jati diri sebagai seorang transpuan? Saya merasa saya sebagai seorang waria, saya merasa sebagai seorang yang berbeda. Itu memang sedari kecil. Saya bukan seorang laki-laki. Itu dari kecil. Seiring bertumbuh, saya mempertanyakan diri saya pada diri saya sendiri. Saya ini apa? Gitu. Saya ini apa? Apakah saya hantu lelembut atau
atau apa gitu loh, makhluk apa? Apakah saya itu laki-laki atau perempuan? Kalau saya memang saya secara fisik saya laki-laki, tapi kenapa saya merasa diri saya perempuan? Kenapa saya justru menjadi tersiksa oleh hal tersebut gitu loh? Itu tidak bisa kita hentikan, kita tidak bisa mengerem itu, tidak bisa, karena itu adalah jiwa itu adalah dasar di dalam diri kita, bukan kita dibuat-buat ataupun kita ketularan ataupun salah pergaulan ataupun karena trauma, tidak, tapi ini adalah sesuatu hal yang tumbuh dari dasar hati bahwa saya ini perempuan, harus tahu resiko apa sih yang akan terjadi kepada diri saya. Kalau dibilang sakit ketika saya dibilangkan banci bencong, sakit sekali. Pertama kali orang yang harus tahu siapa aku adalah keluarga. Bermake up, memakai BH itu sudah dari rumah. Begitu keluar kamar, kakak saya yang paling terkejut. Akhirnya ibu saya malah yang mengatakan bahwa kamu namanya kakak saya Jiman, kamu tidak boleh seperti itu. Nama panggil saya di keluarga Kus. Si Kus mau seperti apa, ya biarkan. Bagaimanapun dia anak saya. Itu. Mau jelek, mau buruk, dia anak saya. Itu orang tua saya. Itulah saya begitu hebatnya orang tua saya bisa menerima keadaan anaknya seperti itu. Kalau di sini Bunda Nur biasanya ngapain aja kalau menjaga pondok pesantrennya? Ya bersih-bersih, kalau ada tamu ya harus nerima tamu gitu. Nanti kalau ada kegiatan perwakilan pondok, nanti kalau Mbak YS nggak bisa, Mbak Ola nggak bisa, nanti saya yang mewakili. Harus jaga ponpes jadi nggak ikut ke Bali ya Bun? Tapi ya malah nggak ini, duitnya nggak berkurang. Duitnya utuh. Video call. Ya Allah, kan neng di? Neng di? Bali. Ya Allah, mewah yo. Saya kayak ngopo? Siapa? Saiki. Iki wis Bali kok. Wis arep bali Jogja. Bali gak bawa oleh-oleh ya. Ya Allah, iki sapa meneh Mas Harina? Mewah ya. Piye? Ora, enggak punya duit. Bayare larang. Jogja itu adalah tempat, kalau menurut saya, tempat teramah dan tempat teraman untuk transpuan. Dari tahun 80-an, kalau dulu namanya Pawama, Paguyuban Waria Mataram. Ya, sebelum Iwayu. Benar-benar pure murni dari kita. Jadi begitu guyupnya, sepak bola, voli, kesenian, itu dulu zamannya itu. Dan itu aman-aman saja di mana saja. Tetapi menginjak tahun 2000, Jogja ini tidak aman. Karena saat tahun 2000 itu masuknya orde ormas-ormas. Itu. Sampai 2015-an. Kegiatan semuanya dibubarkan. Kegiatan besar KKWK, Kelab Kelipana Kedaton, itu adalah kegiatan tahunan teman-teman queer dari sejawa Jawa Bali. Nah, kumpulnya di Jogja. Nah, itu mereka menyerang. Mereka ada 500 orang ada. Ya, dan itu sangat menjadikan kami trauma. Trauma yang berkepanjangan. Sampai sekarang pun setiap orang yang di peristiwa itu ada di situ, mereka masih mengatakan saya trauma. Terutama saya. Sangat trauma. Keadaannya seperti apa sampai itu? Oh, semuanya kalau kursi dilempar-lemparkan. Semua kursi dilempar, batu dilempar, botol dilempar, ada yang kena pedang, ada yang dihajar sampai mukanya hancur, ada yang sampai saat itu mungkin bisa dibilang acara paling mengerikan di masa queer. Di masa queer selama ini paling mengerikan adalah itu. Akhirnya apa yang ngebuat bisa dibilang bangkit lagi atau ngelawan trauma itu Nah, sendiri? akhirnya tiarap, vakum. Kita vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Kita tidak bisa harus sembunyi terus. Ya sudah, kita melakukan kegiatan sedikit demi sedikit. Akhirnya kami bangkit lagi. Di Iwayu ini ada yang namanya Family Support Group. Family Support Group itu untuk mendukung teman-teman waria yang memang sudah diterima oleh keluarganya. Kenapa bisa dikatakan mendukung? Karena
kami ingin menyatukan ibu-ibu ataupun saudara, orang tua yang mempunyai anggota keluarga waria. Agar mereka tidak merasa aku sendiri yang mempunyai anak waria, aku sendiri yang mempunyai keluarga waria. Terimalah anak ini sebagai apa adanya, jangan karena ada apanya. Iya kan? Waktu aku masih kecil ataupun remaja, saya kurang paham dengan agama ya, karena waktu itu saya masih kalau di masjid paling aku dibully, aku ibadah di tempat umum pasti aku dibully karena kewarian saya. Akhirnya saya memilih tidak untuk beribadah. Ya. Pernah ada kejadian-kejadian yang tidak? Kalau aku pribadi sih enggak, tapi menurut cerita dari teman-teman saya itu banyak yang mereka dikatakan, waria kok ngapain ibadah? Kamu ibadah sehari berapa kali juga nggak akan diterima, waria itu pendosa. Jadi bukan karena takut dengan omongan teman-teman, tapi saya juga malas juga nanti kan saya orangnya temperamental, emosian, daripada nanti bermasalah ya sudah mending saya kalau ibadah, kalau pengen ibadah ya di rumah. Terus akhirnya menemukan tempat ini jadi kayak rumah yang baru? Ya rumah yang baru, tempat nyaman saya untuk beribadah. Sebenarnya bukan hanya di Kota Jogja ya. Iya. Menurut saya itu idealnya seorang transpuan itu adalah transpuan yang bisa menjadi transpuan yang baik untuk keluarga, yang baik untuk diri kita sendiri, yang baik untuk masyarakat, dan baik untuk lingkungan di sekitar. Kalau kita hanya mau menengok ke belakang terus, kita hanya akan menjadi pengamen dan menjadi pekerja seks tanpa mengecilkan itu, ya kan? Tetapi bagaimana sih kita bisa lepas dari itu? Kalau kita memang kita belum mampu, ajari kita untuk bagaimana seharusnya. Jangan dibully, jangan dijauhi. Ketika kami diterima di suatu masyarakat ataupun di suatu circle ataupun kami akan berusaha menjadi setara dan semartabat dengan masyarakat juga. Ini kan teman-teman. Kalau ngumpul pasti rame banget. Rame banget, giling-giling. Ini yang main aku sama Ayu. Oh iya. Ini Ola. Suka kangen gak sama Bu Sinta? Ya iyalah, namanya juga kita kemana-mana sering berdua, bertiga sama Mbak YS. Kalau kita kondangan ke Ustadz yang nikah ataupun kita kondangan ke siapa aja kita pasti bertiga. Jadi kalau besok kita juga tanggal 18 kita ada kondangan, itu volunteer kita itu namanya Aini itu besok tanggal 18 nikah juga. Ya besok akhirnya yang bisa datang aku sama Mbak YS saja. Nah kadang itu terus habis itu ingatnya seperti itu. Dulu biasanya kita bertiga, sekarang cuma aku sama Mbak YS. Banyak pengaruhnya banget Bunda Sinta. Ya pokoknya yang pasti itu dia itu tempat mengeluh, tempat kita mengadu, tempat kita tempat saya kalau pas pokoknya mengadu lah, terutama masalah keuangan. Iya, apalagi tapi tempat ini harus harus tamat kalau misalnya. Nggak tamat, to be continue. Apa kuwi? Dong aku. Hingga hari ini, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah masih mencari tempat selanjutnya untuk mereka dapat beribadah. Begitu juga dengan Iwayo. Meski memendam trauma, perjuangan mereka tidak berhenti. Perjuangan untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia.